Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas materi mengenai pengujian mutu, yaitu pada bagian pH. Ya. Kita masuk materi pertama mengenai pengujian mutu, yaitu pH. Nah, karena kita ini mata kuliahnya kimia dasar, jadi kita hanya akan mempelajari basis atau dasar-dasar dari pH. Tapi jika untuk pengujian mutu suatu sediaan, nanti ada alat tersendiri untuk mengukur pH ini. Ya, kita masuk ke pokok-pokok bahasannya apa aja. Pertama, kita akan bahas pengertian asam, basa, dan garam. Lalu sifat atau perilaku asam basa, reaksi pembentukan asam basa, tetapan ionisasi, dan yang terakhir penetapan pH. Apa sih yang dimaksud asam, basa, dan garam ini? Nah, untuk mengetahuinya, maka kita lebih dulu mempelajari teori-teori mengenai asam basa. Yang pertama ada teori Arrhenius. Teori ini dikemukakan oleh seorang peneliti yang bernama Arrhenius. Di sini dia menyatakan bahwa suatu senyawa asam adalah zat yang jika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+. Ini contohnya adalah HCl. HCl jika dilarutkan dalam air akan membentuk dua ion, yaitu ion H+ dan ion Cl-. Nah, sehingga karena dia tadi melepaskan ion H+, maka HCl ini dapat disebut suatu senyawa yang bersifat asam. Sedangkan basa adalah zat yang jika dilarutkan dalam air, dia akan melepaskan ion OH-. Contohnya NaOH. Ketika dilarutkan dalam air, NaOH akan terurai menjadi Na+ dan OH-. Karena melepaskan OH- ini, maka NaOH ini disebut senyawa yang bersifat basa. Namun, teori ini ada kekurangannya. Dia hanya terbatas pada pelarut air saja. Bagaimana kalau misalnya untuk reaksi-reaksi yang tidak pada pelarut air? Ada dua teori lagi. Teori Bronsted-Lowry ini yang mengemukakan teori ada dua peneliti, yaitu Bronsted dan Lowry. Mereka menyatakan asam adalah suatu senyawa yang mendonorkan atau memberikan proton. Sementara basa sebaliknya, yaitu suatu senyawa yang menerima atau berperan sebagai suatu akseptor dari proton. Kelebihannya tadi dia bisa untuk pelarut selain air, juga bisa pada fase gas dan padat, ataupun campuran yang heterogen. Selanjutnya kita masuk ke teori Lewis. Pada teori Lewis, kalau tadi pakai Bronsted-Lowry dia pakai teorinya menggunakan konsep proton, maka teori Lewis dia menggunakan konsep pasangan elektron. Asam adalah suatu penerima pasangan elektron, sementara basa adalah suatu donor atau pemberi pasangan elektron. Kelebihannya sama yang kayak tadi, juga kayak Bronsted-Lowry, bisa pada pelarut selain air, bisa pada fase gas dan fase padat, dan selain itu juga bisa pada reaksi yang tidak melibatkan transport proton. Ya, itu tadi adalah teori-teori asam basa. Jadi kita sudah kenal ya apa aja pengertian asam atau basa. Jadi berbeda-beda berdasarkan teori tadi. Bisa sebagai senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan H+, atau sebagai donor proton, atau sebagai penerima pasangan elektron. Itu contohnya tadi untuk asam. Nah, kalau untuk basa tadi bisa senyawa yang kalau dilarutkan dalam air menghasilkan OH-, atau senyawa yang menerima proton. Senyawa basa tadi senyawa yang menerima proton, benar, dan atau senyawa yang berperan sebagai memberi pasangan elektron. Bagaimana dengan garam? Garam adalah senyawa ionik yang terbentuk dari reaksi senyawa asam dan basa. Jadi ketika senyawa dan asam dan basa tadi bereaksi, dia akan membentuk suatu senyawa yang disebut garam ya. Ini contohnya HCl dengan NaOH. Ketika bereaksi menjadi NaCl dan H2O. Nah, tadi kan pengertiannya. Nah, bagaimana sifatnya? Untuk asam sendiri dia bersifat korosif. Korosif itu gimana sih? Korosif adalah senyawa yang bisa merusak logam dan marmer.
Asam ini juga mempunyai rasa yang pahit. Nah, sedangkan basa sama-sama memiliki rasa yang pahit, tapi dia bersifat, kalau tadi korosif, kalau basa kaustik ya. Kaustik artinya dapat merusak kulit. Jadi kalau nggak boleh kena kulit secara langsung. Ini senyawa-senyawa basa ini. Selanjutnya kita pelajari reaksi pembentukan asam basa. Jadi bagaimana sih suatu senyawa asam dan basa ini bisa terbentuk? Pertama, ini reaksi pembentukan asam dulu. Jadi asam ini dibentuk dari suatu unsur non-logam, misalnya karbon atau nitrogen, dan unsur-unsur non-logam lain yang direaksikan dengan oksigen, nanti akan membentuk dulu dia oksida asam namanya ya. Baru oksida asam ini direaksikan lagi dengan air, barulah akan terbentuk suatu senyawa asam. Nah, untuk unsur-unsur non-logam dengan bilangan oksigenasi negatif, tidak perlu melewati proses yang reaksi 2 ini, dia langsung direaksikan dengan hidrogen atau H2 untuk membentuk suatu senyawa asam. Kita langsung aja ke contohnya, misalnya karbon ya, atau atom C. Karbon ini memiliki bilangan oksidasi plus 4. Nah, C tadi karbon ditambahkan dengan oksigen, seperti ini kan ini membentuk CO2. CO2 ini adalah suatu oksida asam. Nah, oksida asamnya tadi atau CO2 tadi direaksikan dengan air, maka akan membentuk suatu senyawa asam ya, H2CO3. Ini suatu senyawa asam. Contoh lainnya misalnya nitrogen. Nah, nitrogen ini dia memiliki 2 bilangan oksidasi. Ada plus 3 dan plus 5. Sama ya, dia direaksikan dengan oksigen dulu, membentuk oksida asam, baru nanti ditambah dengan air akan membentuk suatu asam. Nah, sama yang bilangan oksidasi 5 juga ditambahkan oksigen, membentuk oksida asam, lalu oksida asamnya ditambahkan dengan air, maka akan membentuk suatu senyawa asam. Kalau untuk jumlah mol senyawa-senyawanya ini, itu nanti tergantung dari penyetaraannya ini. Ini fosfor ya, fosfor juga ada 2, ada plus 3 sama plus 5. Sama ya, prosesnya juga ditambahkan oksigen dulu, membentuk oksida asam. Nanti setelah terbentuk oksida asam, direaksikan lagi dengan air. Sama aja ya. Nanti yang beda yang bilangan oksidasi negatif. Nah, ini sulfur ada nanti bilangan oksidasi negatifnya. Nah, ini dia ada yang memiliki bilangan oksidasi minus 2, yaitu sulfur tadi. Jadi dia tidak perlu ditambahkan oksigen, lalu ditambahkan lagi air. Tidak, dia langsung direaksikan dengan H2 atau hidrogen ya, menjadi H2S, menjadi suatu asam ya. Sedangkan yang contoh yang lainnya ini adalah yang sama kayak yang di awal-awal tadi, yang bilangan oksidasi positif, ditambah oksigen dulu, jadi oksida asam, baru direaksikan dengan air, barulah bisa membentuk suatu senyawa asam. Jadi yang beda tadi yang negatif aja, bilangan oksidasi negatif akan langsung direaksikan dengan hidrogen. Nah, kalau ini klorin, bromin, dan iodin, ini sama ada yang negatif juga 1, bilangan oksidasinya minus 1, plus 3, plus 5, dan plus 7 ya. Jadi ini ada 5. Jadi klorin, bromin, iodin ini sama, bilangan oksidasinya ada 5. Konsepnya tetap sama kayak yang tadi ya. Kalau misalnya positif, bilangan oksidasinya ditambahkan oksigen dulu, menjadi oksida asam, baru oksida asamnya direaksikan lagi dengan air, sehingga membentuk suatu senyawa asam. Tapi kalau dia bilangan oksidasinya negatif, bisa langsung ditambahkan dengan hidrogen, atau direaksikan dengan hidrogen tadi, bisa langsung membentuk suatu
senyawa asam. Ya, tadi adalah pembentukan senyawa asam. Jadi unsur non-logam C, N, P, S, Cl, Br, I. Nah, kalau basa, bedanya dengan basa. Nah, kalau basa ini adalah dengan unsur logam dia. Unsur logam ditambahkan dengan oksigen akan membentuk suatu oksida basa. Lalu oksida basa ditambahkan air akan membentuk suatu senyawa yang basa. Sini ada dua aja contohnya ya, natrium dan magnesium. Kalau natrium dia ada memiliki satu saja bilangan oksidasinya. Misalnya bilangan oksidasi natrium yaitu +1. Jadi tinggal ditambahkan oksigen nanti menjadi Na2O. Ini ada suatu oksida basa. Ditambahkan H2O atau air, dia akan membentuk suatu senyawa NaOH yang bersifat basa ya. Sama magnesium juga prosesnya sama juga. Ditambahkan oksigen, lalu ditambahkan dengan air. Selanjutnya ada reaksi penetralan, ini biasanya untuk membentuk senyawa garam ya. Misalnya asam ditambah senyawa basa akan membentuk garam dan air. Contohnya nih ada HCl dan KOH. HCl asam, KOH basa, nanti akan membentuk senyawa garam KCl dan H2O atau air. Walaupun kita tulis di sini reaksinya HCl di depan, KOH-nya di belakang sini, tapi kalau untuk hasil produknya, maka K-nya ditulis dulu baru Cl. Kenapa? Karena K ini adalah kation dan Cl-nya adalah suatu anion. Makanya dia ditulis di belakang. Oksida basa juga kalau ditambahkan asam akan membentuk garam dan air. Misalnya CaO ditambahkan dengan suatu HCl, larutan HCl, maka dia akan membentuk senyawa garam CaCl2. Jadi asam plus basa garam ya, oksida basa plus asam juga garam. Nah ini sifatnya ya, kalau garam tadi, walaupun namanya reaksi penetralan, tapi garam sendiri belum tentu dia bersifat netral. Kalau asam kuat dan basa kuat yang bereaksi, senyawa garam yang terbentuk bisa saja netral. Tapi kalau misalnya asam kuat dengan basa lemah yang bereaksi, maka kationnya yang akan terhidrolisis, lalu larutannya akan lebih mengarah ke sifat asam. Sedangkan kalau garam dari asam lemah dan basa kuat, anionnya yang akan terhidrolisis, sehingga garamnya akan bersifat basa. Yang terakhir, garam dari asam lemah dan basa lemah, dua-duanya terhidrolisis, sehingga nanti sifat larutannya apakah asam atau basa itu tergantung dari kekuatan asam lemah dan basa lemah yang bereaksi tadi. Kalau misalnya memang lebih kuat si asamnya, maka dia akan bersifat asam. Kalau yang lebih kuat basanya, maka akan bersifat basa, walaupun dia sama-sama asam lemah dan basa lemah. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang kekuatan asam dan basa. Kekuatan asam basa ini nanti terkait dengan sifat elektrolit ya. Elektrolit yang kuat, dia kalau dilarutkan dalam air akan terionisasi sempurna, sementara yang lemah akan terionisasi sebagian. Nanti ini kaitannya dengan derajat ionisasi, itu besar kaitannya dengan pH. Nah, kalau ini macam-macam senyawa yang digolongkan dalam asam kuat. Misalnya H2SO4, HNO3, HI, HBr, HCl, HClO3, HClO4. Nih, kalau ini contoh-contoh basa kuat ya, bisa dibaca di sini ada KOH, ada NaOH, ada MgOH2. Nah, nanti ini kaitannya nanti untuk mencari pH, kalau misalnya di asam kuat kita tidak perlu mengetahui tetapan ionisasinya. Kalau misalnya untuk yang lemah nanti akan ada perhitungannya menggunakan tetapan ionisasi. Nah, ini dia tetapan ionisasi tadi yang Ibu bilang tadi. Dipengaruhi oleh derajat ionisasi, jadi berapa banyak ion H+ dan OH- yang dilepaskan. Jadi
dinyatakan dalam tetapan keseimbangannya itu tetapan ionisasi. Jadi kekuatannya tadi dinyatakan dalam tetapan ionisasi. Kalau asam Ka, kalau basa Kb. Tapi biasanya tetapan ionisasi ini hanya digunakan pada perhitungan pH untuk basa atau asam yang lemah. Kalau yang kuat nanti langsung aja. Ini contohnya. Contoh kenapa bisa mendapatkan suatu nilai Ka atau Kb dari konsentrasi produknya dibagi dengan konsentrasi reaktannya. Tapi biasanya kalau di soal nanti Ka sama Kb-nya sudah diketahui. Jadi kalian tinggal memasukkan ke rumus untuk mencari pH-nya. Nah, di sini ya nanti dimasukkan Ka, Kb itu masuknya di sini nanti. Karena untuk mencari pH kita harus mengetahui dulu konsentrasi H+ atau konsentrasi OH-nya. Nah, kalau misalnya dia asam lemah, kita bisa menggunakan rumus ini, akar Ka kali molaritas. Tapi kalau asam kuat, biasanya H+-nya ini sama dengan nilai molaritas karena derajat ionisasinya sama dengan 1. Jadi 1 kali berapapun molaritasnya kan tetap nilainya sama dengan nilai molaritas. Begitu juga untuk Kb-nya. Setelah didapatkan nanti nilai H+-nya ini atau OH-nya, baru nanti dimasukkan ke rumus pH ini. Min log H+, atau 14 kurang pOH. Jadi kalau misalnya yang kalian hitung adalah pH suatu senyawa asam, kalian bisa langsung masukin aja min log H+. Tapi H+-nya dicari dulu dengan rumus yang sebelumnya yang ini tadi. Dengan rumus ini tadi cari dulu H+-nya, baru nanti langsung dimasukkan ke rumus pH, min log H+. Tapi kalau untuk senyawa basa, kalian cari dulu nilai pOH-nya, min log OH-min. OH-nya tadi dapat dengan rumus yang sebelumnya tadi juga. Setelah didapat pOH-nya, baru 14 dikurang pOH. Jangan kebalik ya, pOH yang dikurang 14 nanti nilainya minus. Jadi setelah min log OH-min tadi, dapat nilai pOH, baru nanti 14 dikurang dengan nilai pOH-nya. Kalau untuk senyawa ini untuk senyawa basa yang ada nilai pOH-nya. Tapi kalau untuk senyawa asam tadi langsung aja dimasukin nilai H+-nya. Ini contoh soal nanti akan kita kerjakan sama-sama dulu. Kalau sudah dikerjakan sama-sama baru nanti Ibu kasih PR. Kita kerjakan soal nomor 1, menghitung pH dari HCl 0,05 molar. Pertama kita cari diketahuinya dulu. Hanya diketahui molaritas 0,05 molar. Karena HCl ini asam kuat, maka derajat ionisasinya sama dengan 1. Ditanya pH-nya ya. pH sama dengan min log H+ ya. Nah, kita cari dulu nilai H+-nya. Derajat ionisasi dikali molaritas asamnya. Berarti 1 dikali 0,05 molar sama dengan 0,05 molar. pH sama dengan min log H+ min log 0,05 sama dengan 1,3010. Nah, soal yang kedua ini adalah mencari pH dari suatu basa lemah ya. Maka karena itu diketahui nilai tetapan ionisasi basa lemahnya yaitu 10 pangkat min 2. Kita diketahui dulu. Ketahui tadi molaritasnya sama dengan 0,01 molar.
Lalu itu nilai Kb atau tetapan ionisasinya 10 pangkat min 5. Ditanya pH ya. pH kalau untuk suatu senyawa basa maka pH-nya adalah 14 dikurang nilai pOH. Terus itu pOH sama dengan min log OH min. Nah, nanti kita cari dulu nilai OH minnya. Nilai OH min. Nah, kita lihat tadi yang diketahuinya adalah nilai Kb. Maka menggunakan rumus akar Kb dikali molaritas dengan akar 10 pangkat min 5 dikali 0,01 sama dengan akar 10 pangkat min 7 0,0003 ya nilai OH minnya. Baru kita masukkan ke rumus yang di atas tadi. pOH sama dengan min log 0,0003. Hasilnya adalah 3,5229. Untuk mencari pH-nya sama dengan 14 dikurang pOH. Nilai pOH-nya yang ini ya. 3,5229 sama dengan di sini 10,4771. Ini adalah nilai pH-nya. Bisa dilihat ya, dia di atas 7. Itu artinya pH-nya adalah pH basa. Kita kerjakan lagi soal nomor 3. Kita cari dulu diketahuinya apa aja yang diketahui. Gramnya 1,96 gram ya. Habis itu mR-nya 98. Volume 5 liter. Ini kita jadikan dalam bentuk mililiter jadi 5000 mililiter. Selanjutnya ditanya pH. Karena molaritasnya belum diketahui, maka kita cari dulu molaritasnya. Molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 dibagi volumenya. Gramnya tadi 1,96 dibagi 98 dikali 1000 dibagi 5000. Jadi diperoleh hasil 0,004 molar. Tadi kita cari konsentrasi hapesnya, derajat ionisasi dikali molaritas ya. Karena H2SO4 tadi asam kuat, maka dia derajat ionisasinya 1 dikali 0,004. Hasilnya 0,004 ya. Baru pH-nya sama dengan min log H+. Berarti sama dengan min log 0,004 sama dengan 2,3979. Jadi pH-nya 2,3979. Sekian materi tentang pH. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di materi berikutnya.